Hadapi bala bencana dengan doa, doakan. Itu saya sebagai silahul mu'min, senjata kita bersama. Ya. Jadi dalam zakat ini kita mesti tahu bahwa di situ ada hak Allah dan ada hak manusia, hak orang lain sama hamba Allah. Jadi hak Allah mana perintah kita mengeluarkan zakat itu ikut dia punya misal dan ukurannya tadi. Jadi sebagai untuk menyatakan keimanan kita kepada Allah secara ta'abudi, ya, makna secara ubudiyah ibadah. Zakat adalah ibadah. Yang kedua, hak hamba Allah, ya, untuk memberikan manfaat kepada orang-orang muslimin yang sangat memerlukan tadi itu. Ya. So itu apabila kita memberi zakat, kita kena perlu ikut adab-adab dia supaya sempurna ibadah zakat kita. Ya. Pertama sekali, apabila kita memberi zakat kita ataupun sedekah, ya, dengan niat ikhlas karena Allah, itu mestilah jauh dari riya. Jadi adabnya adalah sebaiknya kita kalau boleh dirahasiakan, dirahasiakan, ya, supaya jauh dari riya dan sum'ah. Tidak cerita ke sana sini, aku bagi zakat sekian, ya, habis. Ya. So itulah perlu kita rahasiakan tadi. Bukan saja menjaga kita supaya jangan riya, dan juga menjaga hati orang yang menerima zakat tadi. Dia pun ada marwah juga. Walaupun dia terpaksa dia menerima zakat, ada yang perlu. Kalau kita bagi secara sembunyi tak ada siapa tahu lagi suka, ya, melangkah, ya, merasa dihormati, ya. Yang kita kumpulkan berbaris, terima satu sampel entah berapa isinya saya itu, mungkin 10 ringgit saya itu, sampai buang malu gitu, ya. Itu di antaranya. Ya kita boleh secara rahasia tadi itu yang paling afdal, ya. Sebab itulah ada di kalangan para ulama soleh, ya, sengaja cari orang-orang tengah tidur kadang, ya, tapi usaha orang soleh, diutamakan orang yang bertakwa kepada Allah di pagi, ya, supaya digunakan untuk manfaat ibadah. Tunggu situ dimasukkan dalam poket dia, ya, dan beritahu ini zakat, ambil dia kalau ada orang bagi itu. Ataupun dia tunggu di mana orang-orang fakir miskin tadi yang dari pulang hari ke masjid itu, lalu untuk dikuburkan situ duit itu. Nah, dia kata kalau ada situ ambil zakat. Orang tak mau dikenali siapa yang memberi tadi itu, ya, memberi. Sehingga ada kisahnya dalam hadis Rasulullah di zaman Bani Israel lagi. Nah, ada orang yang menjaga dia punya supaya jangan riya tadi. Nak berusaha bersedekah ketika tak ada siapa yang tahu dia, antara dari Allah saja. Jadi satu malam di tengah malam gelap, dia coba bawa sedekahnya, zakatnya, dengan niat sesiapa yang aku jumpa pertama aku bagi zakat. Bila tengah malam tadi dia jumpa ada bayang-bayang itu, ta'al hina sedekah, mari sini, ini sedekah zakat. Dia ngap saja, dia tak kenal siapa orangnya. Besok pagi tersebar pula berita, untung pula pencuri dapat zakat sedekah tengah malam. Apa dia kata? Allahumma lakal hamdu fissar. Ya Allah, atas silap aku. Ya, macam mana pun segala puji itu Engkau ya Allah. Tak kena sasarannya tadi. Ya. Karena adalah berikan orang yang bertakwa kepada Allah, itu yang sebaik, ya. Akhirnya malam berikutnya dia coba lagi, nak menutupi. Dia kata memang tak diterima zakat aku tadi. Tengah malam jumpa lagi orang yang bayang-bayang, ini sedekah, jangan terus. Besok tersebar lagi, ada pula pelacur tengah malam dapat sedekah. Oh, dia pun menyesal, Allahumma lakal hamdu, ya, fi ba'diyah, ya, segala puji Allah terhadap, ya, berzina tadi itu, aku tak sengaja ya Allah. Malam berikutnya kan yang terakhir, ya, tak ada lagi hartanya, ya, tengah malam dia tahu bagi ini sedekah, tinggal terus,
Besok tersebar lagi, ada pula orang kaya dapat sedekah. Ya Allah, tak kena ya Allah, menyesal dia. Akhirnya berdoa, ya Allah, begitu usahaku ya Allah, nah ikhlaskan diri aku. Akhirnya datang utusan malaikat beritahu, buat segala sedekah engkau telah diterima Allah Ta'ala atas keikhlasan engkau. Ya, semoga dengan keikhlasan engkau, orang yang mencuri tadi akan berhenti mencuri. Semoga dengan keikhlasan engkau, dengan zina tadi, pelacur akan berhenti dengan melacur tadi. Dengan keikhlasan engkau, ya orang kaya yang kedekut tadi akan menjadi orang yang memberi zakat seperti mana engkau. Ternyata terjadi begitu. Ya, menunjukkan bahwa kalau kita sudah niat betul-betul, insya Allah, ya yang sampai tak sampai zakat aku, kalau dia terima itu antara dengan Allah lah, ya kita yakin. Tapi kalau kita yakin yang tak sampai, jangan pula, ya. Ya. Jadi itu diantaranya, hendaklah merahasiakan. Yang kedua diantara adabnya, la yufsiduha bil manni wal adha. Jangan kita rusakkan sedekah-sedekah zakat kita dengan mengungkit-ungkit balik, ya, dan menyakiti hati orang. Aku bagi zakat sekian-sekian, dia tak tahu diri, ya, dia tahu bantu aku dan sebagainya, itu habis, ya, itu hak dia, ya, ya. Jadi tak boleh kita merusakkan, menyakiti hati tadi itu, ya. Dan apabila kita memberi zakat, dia kata ayyastasbiral al-atiyah, ya, fa innal musta'dimal fil mu'jibun bihi. Ketika kita memberi zakat atau pemberian apa saja, anggaplah sangat sedikit pemberian kita, jangan anggap banyak. Bila kita merasa banyak, itu jadi ujub. Oh, aku hebat, aku telah berzakat 1 juta misalnya, gitu, ya. Ya, ada masuk zakat itu, ya. Maka hendaklah, ya, anggap kecil, ya. Ya. Saudara mengatakan la yatimul ma'ruf illa bi thalathin. Tidak sempurna amal kebaikan melainkan 3 perkara. Yang pertama, anggap kecil amal kita, ya, supaya kita senantiasa nak menambah amal kita. Ya, jangan anggap hebatnya. Wa ta'jiluh, segera kita buat, jangan tangguh-tangguh. Kalau kita nak memberi, beri terus. Nanti datang ke dekut tak jadi. Kurang lagi harta aku dengan sebagainya. Ya. Wasatruhu, mana menutupi, ya, secara rahasia tadi, menutupi tadi, tidak memberitahu orang dan sebagainya. Ya. Yang keempat, ayyan taqiya min malihi, dia pilih daripada harta yang halal, yang paling baik. Ya. Karena kita memberi ada dari hak Allah dan hak diri kita sendiri. Mari kita mempersembahkan kepada Allah yang terbaik, yang halal. Insya Allah diterima Allah. Ya. Dan hak kita sendiri, kalau kita bagi yang terbaik, bahkan lebih, akhirnya kita terima pahalanya sendiri, bukan orang lain. Ya, sudah dikatakan, buatlah yang terbaik. Wala tayammamul khabitha min tunfiq, jangan pilih yang paling buruk untuk berikan orang lain pula dan sebagainya. Ya, ya, pilih yang paling gemuk. Ya, kalau binatang misalnya. Ya. Dan hendaklah cari orang yang bertakwa tadi bagi kesedekah, yang akan membantu dia untuk dalam menyempurnakan ibadahnya tadi. Ya. Dia kata, kenapa kita khaskan orang bertakwa tadi? Ya. Karena banyak contoh-contoh daripada sahabat seperti Amir bin Abdullah bin Zubair. Dia pilih orang-orang ahli ibadah tadi, tengah sujud dia terus letakkan, ya, dia seorang ahli ibadah tadi, ya, karena kita bantu dia dalam menyempurnakan ibadahnya. Dan pilih orang yang orang alim, orang berilmu dan sebagainya, ya, mana orang yang tidak ada kerjanya usaha itu saja, supaya dapat menyebarkan dakwah agama Allah melalui dengan bantuan dengan harta benda kita tadi itu, untuk mengembangkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang paling gelak Rasulullah SAW, cari orang yang sangat-sangat berhajat, tapi dia tak pandai minta-minta. Itu yang susah dapat. Ya, karena orang seperti ini dalam Al-Quran mengatakan yahsabuhumul jahil aghniya min at-ta'affuf. Ya, orang jahil dia sangka itu orang kaya. Karena jaga marwah dia tak tahu minta.
pantas diminta walaupun dia susah. Ya, kalau kita jumpa itu kita utamakan dibanding dengan yang meminta-minta tadi itu. Minta yang tidak ada malu tadi, ya. Kadang-kadang lebih banyak pendapatannya daripada yang kita makan gaji besar nih, ya. Minta sana tuh jalan tuh, ya. Pergi pasar tani, ada pula dia punya ejen dia tuh, ya. Ya, bagikan baby ke apa dijaga gitu, ya. Ini banyak dijumpai, ya. Dan cari orang yang banyak utang misalnya, kasih ada. Orang Islam kita, orang beriman banyak utang, ya, bantu dia. Ataupun mahbus, orang yang tertahan karena sakit, dia tak boleh berusaha karena sakit, lumpuh, cacat dan sebagainya, utamakan. Dan apatah lagi orang yang banyak tanggungan dia, ya, karena ada Allah bagi rezeki dia kaya anak pula itu, tapi susah nak ada rezeki yang kita cari itu bagi dia, insyaallah. Ya. Kemudian tadi dia kata ayyakuna min al-aqarib wa dhawil arham. Utamakan yang terdekat hubungan silaturahim kita dulu. Karena itu lebih banyak pahalanya, 2 kali ganda. Ya. Daripada orang miskin biasa tak ada hubungan, itu hanya pahala sedekah saja. Tapi kalau keluarga kita dengan pahala silaturahim sekali, hubungan silaturahim dan pahala sedekahnya tadi, ya. Nah, itu tadi adab bagi orang yang memberi zakat, ya. Adapun orang yang menerima zakat pula, ya, seperti tuan-tuan sini tidak ada menerima zakat, pemberi zakat semua, alhamdulillah. Tiap bulan dipotong gaji, ya. Ya. Dia kata ayashkur al-mu'ti, pandai berterima kasih kepada orang yang memberi, mendoakan dia. Karena dalam hadis mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurullah. Sesiapa yang tidak tahu mensyukuri manusia, berterima kasih, dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Karena sebenarnya perhatikan Allah menggerakkan hati orang itu, ya, macam mana dia nak bagi, nak berikan bantuan kepada kita, ya. Jangan hendak kita mendoakan dia, ya. Ya, karena dalam hadis mengatakan man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Sesiapa yang mengeluhkan sesuatu apa-apa kebaikan bantuan kepada kamu, seboleh-bolehnya kita balas. Ya, fa illam tajid, kalau tak dapat, fad'u lahu, doakan dia. Ya, karena doa itu mungkin lebih banyak pahalanya lagi. So itulah Siti Aisyah, ya, Sayyidatina Aisyah, apabila mengirim zakat ataupun sedekah kepada fuqara, dipesan kepada orang membawa zakat tadi, tengok kalau dia doakan aku, beritahu aku. Dan setiap menerima dia doakan Aisyah, ya, Allahumma ighfir laha warhamha dan sebagainya, ya, ampuni dosanya, ya. Jadi Aisyah pun kalau diberitahu dia doakan balik. Lalu ditanya kenapa begitu? Aku tidak mau dikalah di sini pahala. Mungkin doanya lebih banyak pahalanya daripada pemberian aku. Maka aku doakan balik supaya aku sentiasa berada di tahap orang yang sentiasa memberi. Al-yadul ulya, ya. Dan di antara kesempurnaan kesyukuran tadi orang menerima zakat, dia kata Allah yahtakir al-ata'a wa in qalla. Jangan memandang rendah, memandang hina pemberian walaupun sedikit. Tapi al-isti'azah, istisghar, istimana menganggap banyak. Nah, terbalik, ya. Kalau memberi tadi banyak pemberian anggaplah sedikit. Tetapi orang menerima walaupun sedikit anggap banyak itu. Kena keikhlasan orang tadi itu yang ada. Ya. So itulah Nabi kata la tahkiranna syai'an. Jangan menganggap, ya, enteng, menganggap ringan sesuatu walaupun sedikit saja. Walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan muka yang ceria, itu sudah sedekah. Ya, sedekah. Ya, berpesan juga pada Muaz terhadap jiran-jiran kau ini, ya. Walaupun hanya dengan rebus-rebus kaki kambing saja, bagilah dia dan sebagainya. Ya, bukan tidak ada makna, itu sangat bermakna dan silaturahim, ya. Jadi adalah menganggap besar pemberian tadi, ya.
Begitu juga yang menerima tadi, pastikan bahwa yang diberi itu pastikan dia yang halal. Kalau dia yakin itu penjudi seorang itu, minta maaf lah, kalau masih lagi belum kebuluran orang, maka tak boleh terima lagi ya. Yang jaga betul-betul ya. So itu dalam Al-Quran mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak sama sekali kamu mendapatkan kebaikan yang sempurna tadi sehingga engkau menginfakkan apa sebagian yang kamu sukai, bukan yang kita tak suka. Ya. Wala tayammamul khabith min tunfiqun. Jangan pilih yang buruk-buruk ya, maka menginfakkan tadi. Ya. Jadi saya ulang balik bahwa memberi zakat adalah hak Allah dan hak nafsi, hak Allah dan hak diri kita sendiri. Ya, so itulah kalau kita memberi buah yang terbaik. Seperti mana kalau kita ada tetamu misalnya, kita sengaja bagi yang paling buruk sekali, maka mungkin entah macam mana hati tetamu tadi menerima, dia tahu ada yang baik. Ya. Begitu pula hak diri kita sendiri. Ya, kita akan menjumpai di hari akhirat nanti, hari kiamat. Ya, kalau yang terbaik kita bagi, bahkan lebih daripada itu, maka kita akan pilih untuk diri kita sendiri. Ya, itu diantaranya tadi. Ya. Kemudian kita tengok dalam buku kita tadi. Ya. Dalam hadis 168. Hassinu amwalakum bizzakati wa dawu mardakum bissadaqah. Maknanya, bentengilah harta benda kamu dengan mengeluarkan zakat. Itu sebagai pemeliharaan. Wa dawu mardakum bissadaqah. Dan obatilah pesakit kamu dengan mengeluarkan sedekah. Ya, banyak sedekah untuk niat untuk penyakit tadi ya. Jadi harta yang telah dizakatkan itu, ya, maknanya terbenteng dan terpelihara dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu bersih dan telah diberkati. Manakala harta yang tidak dizakatkan adalah harta tersia-sia karena akan dianggap kotor dan tidak diberkati Allah taala. Ya, sabda Rasulullah SAW, ma khalaqatiz zakah ma illa ma haqathu. Artinya, tiada sesuatu harta yang bercampur dengan zakat maknanya tidak dizakatkan, melainkan mahaqat maknanya merosakkan keberkatannya, ya, memusnahkannya, hilang keberkatannya. Mahaqat ya, habiskan itu. Ya. Jadi banyak, tetapi entah macam mana habis juga. Ya. Jadi apalah baiknya dan apalah gunanya harta yang telah terangkat berkatnya dan yang tinggal hanya bencana dan fitnah semata-mata. Sedangkan terhapusnya berkat dari sesuatu harta itu ada kalanya secara zahir dapat dilihat, yaitu terhapusnya gambaran harta itu dan kembalinya manusia sesudah kaya menjadi miskin pula dan papa kedana. Maka hidup penuh gelisah dan keluh kesah. Mereka bosan terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Maka perkara serupa ini sering menimpa ke atas banyak orang yang mengambil enteng terhadap kewajiban zakat tadi. Ya, baru menyesal. Ya, satu contoh itu pernah saya kisahkan, saya ulang balik. Seorang orang alim ya, cerita di Kajian Putri Sumatera, kawasan itu. Kemudian salah satu yang terakhir fatwa itu sama dengan kerja saya itu. Dia balik ke Sumatera, ya. Setelah dia tinggal di Sabah berpuluh tahun itu sebagai pakar hukum di sana, dia jumpa bekas gurunya, ya. Kalau kita panggil Pak Kiai sana, ya. Oleh karena dia sudah populer, masyhur, banyak hubungannya pula, ya. Akhirnya jadi mencuburi perniagaan, dia kaya pula, ya. Hanya kerja-kerja dakwah itu lah jadi sampingan. Allah bagi ya kelebihan pula dengan kekayaannya tadi sampai dia jual kain yang berkayu itu ya berbulan-bulan tadi ekspos sana dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sibuk tadi dia terlupa, dia tak pernah perhatikan apa mengenai ibadah haji karena kesibukannya tadi. Ya. Hanya Allah
sikit saja tegurnya, macam terbakar satu gudang tadi, musnah kekayaannya tadi. Boleh sedar, selamat aku terlupa, ya, lalai dan sebagainya, jadi miskin. Setelah sekawan tadi jumpa balik ke Medan sana, jumpa gurunya, menangis. Dia tanya, awak sudah berapa kali pergi? Alhamdulillah, sudah 2-3 kali tunggu. Saya memimpin jemaah haji beli. Nangis dia macam budak katanya. Dia kata, itulah kelalaian saya. Allah bagi peluang, tapi aku tidak mensyukuri. Ya, kalau Allah jadikan engkau pendakwa, jadi pendakwa, jangan buat lain. Allah sudah pilih kau, aku sudah kena ini. Hanya tinggal menjadi pendakwa. Allah sayang dia. Ya, ini juga terus dakwahnya tadi. Dia tak kejar lagi kemewahan tadi itu. Ya, itu dia dinasihatkan kepada anak buahnya. Bahwa syukurilah pemberian Allah apa yang ada itulah. Ya. Jadi harta yang tak dizakati ini memang ada ya, fitnahnya. Seperti Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak kamu boleh jadi kehancuran, ya, merusak dan sebagainya. Ya. Kemudian saya sambung sedikit. Ya. Tadi belum masuk zakat fitrah kemudian. Dalam sambungannya tadi. Ya bahwa ada kalanya pula terhapusnya berkat daripada sesuatu harta itu secara batin, yaitu harta yang dikumpul itu tetap ada di tangannya, semakin hari semakin bertambah pada akhirnya, namun tuannya tidak pula memanfaatkan harta itu, sama ada pada kepentingan agamanya seperti menginfakkannya pada sesuatu jalan kebajikan seperti wakaf misalnya, maupun pada kepentingan diri sendiri seperti membelanjakan untuk menutup hajat dan keperluan hidup sehari-harian sekeluarga. Sebaliknya ada pula yang terus hidup celaka dan susah karena ia rasa sayang hendak mengeluarkan hak ataupun zakat harta itu, tetapi tidak sayang untuk mengeluarkannya pada jalan yang ditengah oleh agama. Maka seperti membelanjakan untuk berbuat maksiat, ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, ataupun membelanjakannya pada memburu nafsu dan syahwat, ya, yang mana tidak akan mendatangkan faedah atau hasil yang baik. Ya. Sebab itu dikata dalam surah Al-Qasas itu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, ya. Maknanya tuntutlah negeri akhirat kamu, tuntutlah surga kamu dengan segala apa yang Allah bagi kita di dunia, ya. Harta, pangkat, kedudukan, apa saja, jadikan akhirat, insyaallah, ya, akan selamat. Jadi itu tadi orang yang bab zakat. Sekarang kita lihat bagaimana pula orang yang menahan zakat. Adapun menahan zakat daripada sesuatu harta itu adalah berdosa besar. Karena ada banyak firman dan hadis yang membawa ancaman, ya, dan bantahan yang keras terhadap orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Adalah dikhawatirkan orang yang menahan zakat itu akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, ya, buruk kesudahannya, dan akan meninggalkan dunia dalam keadaan menyimpan daripada agama Islam. Di antara yang menahan zakatnya juga ada yang disiksa di dunia sebelum mati, umpamanya Qarun daripada kaum Bani Israel, ya. Jadi Qarun itu terkenal harta karunnya itu, ya, di mana ada mengatakan masih lagi sepupu daripada Nabi Musa, ya. Mulanya itu sangat taat beragama, tapi setelah dia Allah menguji dia, ya, sampai dia, ya, jadi jutawan setelahnya itu, akhirnya Nabi Musa minta zakat sebagai hartanya, tidak mau. Dia kata itu salah cara untuk mencukai harta aku pula, ya. Itu lupa tadi, ya. Jadi Allah mengatakan inna Qaruna, ya, min kaum Musa. Qarun adalah salah seorang daripada kaum Nabi Musa. Fabagha alaihim, dia berzalim, ya.
Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihah latanu bil usbati ulil quwwah. Dan kami telah memberikan harta bertimbun-timbun kepadanya, kata Allah. Sehingga kunci harta ya, gudangnya tadi sampai terbongkok-bongkok orang ramai untuk mengangkut kuncinya saja. Usbah itu mengatakan sampai 40 orang membawa kunci gudang-gudangnya tadi ya. Ya. Al-Usbah dia mengatakan 20 sampai 30 orang. Ya. Idza qala lahu qaumuhu la tafrah, ketika kaumnya yang beriman tadi nasihati juga dia, jangan keterlaluan ya. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang terlampau keberasan, melampaui batas ya. Sehingga suatu ketika dia keluar mempamerkan kekayaannya tadi dengan kuncinya dia angkut tadi, dengan untanya membawa harta kekayaan tadi, dengan perhiasan dia, harta emasnya dan sebagainya. Jadi fakharaja ala qaumi fi zinatihi. Ya. Maka keluarlah satu masa memperlihatkan, mempamerkan perhiasan dan kekayaan. Jadi orang-orang yang cenderung melihat kekayaan itu terkilir juga. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya laita lana mithla ma utiya qarun. Akhirnya pun berangan-angan orang melihat, wih alangkah baiknya katanya kalau kita dapat seperti mana Allah bagi kurnia kepadanya. Ya. Innahu ladzu hazzin azim, sesungguhnya Qarun telah mendapat kebahagiaan sangat besar di sisi Allah. Tetapi manakah Allah menegur dia sampai gempa terus longsor ya, terus tenggelam bangunannya tadi ya, semua kekayaan beserta dengan dia ya. Lalu orang yang semalam tadi teringin seperti mana kayanya menyesal pula ya, kalaulah kami seperti Qarun dia, mungkin kami akan tenggelam di alam bumi ya. Nasib baik katanya kita tidak seperti tadi. Jadi kalau Allah nak menegur hambanya itu lebih pantas saja ya, seperti tadi saya kata Ustaz tadi yang kaya tadi sedikit saja ya. Macam orang yang zalim misalnya, Allah bagi sedikit sakit sedikit boleh dia sedar ya. Yang seorang Allah yang zalim, tak mau sembahyang, semua benar-benar maksiat dibuat ya. Dia suatu ketika itu dia entah macam mana dia baring di bawah pokok kayu tadi ya. Ada pula ular sawah dia nak melilit dirinya ya, hampir mati dia. Kebetulan ada seorang orang alim lalu situ, dia tengok, diperhatikan ular sawah tadi sebelum dia cekik dia tu, Allah mengutus atau ekor kala ya, binatang kecil, terus dicuit saya dengan bisanya tadi kepada ular sawah, terus mati ular sawah tadi. Lalu orang tua tadi membangunkan anak muda yang jahat tadi, hai anak muda, engkau tak bersyukur kepada Allah, engkau tak sedar lagi, tengok apa jadi, oh terpercaya. Kalau Allah tidak sayang engkau sudah mati tuh. Masih baik seekor kalian Allah utus dia, akhirnya bertobat kepada Allah ya. Hanya selentik sedikit saja terus beriman kepada Allah, taubat kepada Allah ya. Nah, sebab itu dalam satu hadis qudsi mengatakan, aku tahu hambaku yang sakit, aku tahu obatnya ya, aku akan boleh obati dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita kena sesuatu itu satu cara Allah mengasihani kita, menegur kita dan sebagainya ya. Ya, sebab orang beriman tadi apa-apa yang terjadi dia kata itulah pilihan Allah untuk aku ya, ya diterima apa adanya tadi ya. Nah, kita tutupnya. Ada satu riwayat yang menggembirakan ya, yang menggambarkan harta yang tidak dizakatkan itu sebagai seekor ular yang besar di hari kiamat. Lalu ular itu membelit di lehernya orang yang mempunyai harta tadi ya. Firman Allah, sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, yang tadi saya baca itu, la yahsabanna alladziina, janganlah orang yang kedekut hartanya tadi mengira baik itu bahwa syarrun, karena akan harta itu yang mereka pikirkan itu akan digantungkan di lehernya, membelit ya di lehernya hari kiamat nanti ya. Sehingga Nabi kata, ma min sahibi dhahabin wa fiddah la yu'addi min haqqaha
illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safah min nar fa uhmiya 'alaiha fi nar jahannam fa yuqba bi ajamihi wa zahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana ila 50,000. Ini menafsirkan ayat yang kita baca tadi, ya. Ya kita tutup situ. Setiap tuan punya emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak zakatnya, melainkan di hari kiamat kelak emas dan perak itu dibentuk menjadi papan-papan api, ya, kepingan-kepingan api yang dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dikelarkan kepada lehernya, kepada dahinya, rusuk dan belakangnya. Setiap kali papan-papan api itu menjadi sejuk, dipanaskan semula setiap hari. Panjangnya masa itu dengan 50.000 tahun satu hari tadi. Dipanaskan tadi, istrika itu distrikakan tadi, ya. Begitu juga dalam riwayat lain menyebut bahwa Tuhan punya binatang-binatang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Kelak pada hari kiamat binatang-binatang itu akan datang dalam bilangan yang lebih banyak, lalu menginjak-injak tuannya, ya. Ada yang menendang-nendangnya, ya. Ada yang menggigitnya dan yang menanduknya. Akulah harta engkau, akulah simpanan engkau, dan sebagainya. Itu dalam hadis yang sahih, insyaallah. Jadi insyaallah kita akan membaca nanti tentang tertib cara mengeluarkan zakat dan beberapa maksud yang berzakat kita, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna fahimna asrar ayati Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.